Baik, selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Syukur. Nah, saya dengarkan Bapak katanya mau observasi ya hari ini. Iya, Pak. Nah, tapi sebelum observasi, baik kita melakukan pra-observasi Pak ya. Iya. Kita melakukan pra-observasi. Di sini tujuan kita melakukan pra-observasi ini agar nanti Bapak tuh dapat melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan pada saat observasi itu Bapak siap. Siap dalam arti bahwa ya kalau kita di kelas itu pasti ada sesuatu yang di luar dugaan kita. Nah, dengan pra-observasi ini nanti bisa membuat Bapak tuh menjadi lebih siap, lebih percaya diri, termasuk nanti setelah observasi kita ada kegiatan pasca observasi. Nah, jadi kegiatan observasi kali ini sebelum kita lanjutkan, ada beberapa yang mau saya tanyakan nih. Boleh, Pak, silakan. Boleh ya. Yang pertama Pak, itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Bapak hari ini apa Pak? Jadi saya tujuan pembelajarannya peserta didik ini, Pak, mampu mengidentifikasi itu hakikat ilmu fisika dan penerapan ilmu fisika itu di kehidupannya sehari-hari, Pak ya. Kemudian peserta didik juga dapat menerapkan metode ilmiah, Pak, dalam keselamatan kerja dalam suatu percobaan. Karena nanti dia bakal melakukan percobaan di laboratorium, jadi dia harus diajarkan tentang keselamatan kerja, Pak. Ya, tentang keselamatan kerja ya di sana ya. Keselamatan kerja terutama tentang penggunaan alat ukur, bagaimana supaya mereka aman Pak ya. Iya. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya Pak, area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran ini apa Pak? Pertama dia harus tahu dulu Pak, mengenal itu apa besaran dan satuan dalam pengukuran. Kemudian dia juga harus tahu membedakan mana alat ukur yang tepat. Alat ukur panjang itu penggaris, kemudian alat ukur massa itu neraca, kemudian volume itu gelas ukur. Tapi sebelum ke pengembangan seperti ini, maka saya menekankan dulu keselamatan kerja sama pemahamannya nanti tentang hakikat fisika ini. Nah, untuk menyusun nanti laporan praktikumnya Pak. Ya. Maka pertemuan ini nanti saya tekankan dulu di metode ilmiah sama keselamatan kerja, kemudian pemahamannya terkait hakikat ilmu fisika. Jadi nanti penekanannya pada hakikat ilmu fisika itu Pak ya. Lalu kalau begitu strategi yang Bapak pakai, yang Bapak terapkan supaya nanti tujuan pembelajaran Bapak ini tercapai nih. Pertama itu Pak ya, saya modelnya saya gunakan PBL Pak ya, berbasis ini masalah. Kemudian saya juga menerapkan pendekatan ini Pak, metode diferensiasi dan pendekatan sosial emosional. Lalu kan dalam proses pembelajaran pasti akan dilakukan penilaian Pak ya, atau evaluasi dari proses yang terjadi pada hari ini, bagaimana Bapak melihat perkembangan anak gitu. Evaluasi atau penilaian yang Bapak laksanakan nanti seperti apa Pak? Untuk penilaian Pak ya, penilaian saya pertama untuk meningkatkan kreativitas kemampuan siswa itu Pak, saya gunakan LKPD Pak. LKPD ya? Iya. LKPD dulu saya lihat untuk kreativitasnya, nanti baru saya lihat perkembangan seperti apa, baru saya menyesuaikan. Lalu yang mau Bapak kembangkan itu atau yang mau Bapak nilai itu dari segi apa Pak? Apakah itu psikomotorik atau itu murni dari pengetahuan? Pertama saya lihat dulu pengetahuan dia Pak ya, terkait tadi Pak tentang metode ilmiah keselamatan kerja. Saya mau tahu dulu, menggali dulu pemahaman awalnya Pak seperti apa. Nah, udah tahu pemahaman awal, nanti saya tinggal mengembangkan siswa ini sesuai dengan pemahaman awalnya, baru saya lanjut ke tahap berikutnya. Berarti nanti Bapak juga akan menggunakan metode penilaian observasi Pak ya? Ada lembar-lembar observasi yang akan Bapak gunakan nanti untuk Bapak memberi penilaian. Oke Pak, baik, boleh seperti itu. Lalu sasaran kelas dan waktu pelaksanaan kegiatan kapan Pak? Sasarannya saya pelaksanaan di jam pembelajaran Pak ya. Jam pembelajaran ya? Berarti hari ini Pak ya, hari Jumat ya? Ya, hari Jumat. Kelas berapa Pak?
Dana kelas 10 Pak. Kelas 10 ya. Kelas 10. Baik, Pak. Saya pikir itu dulu untuk percakapan pra-observasi kita. Saya berharap, ya kita semua berharap semoga nanti proses observasi bisa berjalan dengan lancar dan apa yang ingin kita capai itu nanti tercapai dan siswa kita semakin menjadi siswa yang hebat, Pak ya. Ya, Pak. Sesuai dengan semboyan SMK hebat. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Udah berat. Udah dari yang saya dulu. Silakan aja. Oke, silakan duduk dulu yang rapi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Oke. Jadi sebelum mulai pembelajaran, saya minta ketua kelas untuk disiapkan dulu ya. Siap. Berdiri. Ucapkan salam. Lagi. Ya, satu orang silakan pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, baik. Sekarang kalian cek kanan kiri kalian gimana, apakah ada sampah? Nggak ada, oke ya, alhamdulillah nggak ada. Oke, sebelum mulai pembelajaran saya absensi dulu ya kehadirannya. Oke, seperti biasanya setiap saya panggil namanya silakan ucapkan kata-kata motivasinya ya. Oke. Alia. Saya Alia Putri Ramadhanti akan terus berkata baik dari hari ke hari dan saya yakin akan menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Oke. Aura. Saya orang berguna dan terus berkata baik dari hari ke hari dan saya yakin akan menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Bernard. Saya berkata akan terus berkata baik dari hari ke hari dan saya yakin akan menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Bayudi. Saya berdoa dan terus mulai dari hari ke hari dan saya yakin akan menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Oke. Restu. Saya sendiri Ramadhan akan terus berkata baik dari hari ke hari dan saya yakin akan menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Oke, baik. Alhamdulillah masuk semua ya. Hari ini ya kita akan belajar tentang hakikat fisika ya. Hakikat fisika, kemudian aturan-aturan dari lab ya. Kemarin kalian di fase D di SMP itu udah belajar ya tentang hakikat ilmu sains di SMP ya dan metode ilmiah. Oke. Jadi SMA ini kalian akan belajar tentang hakikat fisika. Ya. Hakikat fisika seperti apa hakikat fisika nanti akan kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Oke. Semoga nanti yang kalian pelajari akan bermanfaat untuk diri kalian ya. Oke, baik, ada afirmasi untuk hari ini. Yang mana afirmasinya adalah pada hari ini ya, kalian harus siap menerima materi hakikat fisika diri kalian tadi dan penerapan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari, oke. Dan menerapkan metode ilmiah serta keselamatan kerja dalam suatu percobaan dengan sungguh-sungguh hingga kalian paham. Ya. Kemudian, oke, ya. Pertama, kalian dapat mengidentifikasi ya hakikat ilmu fisika dan
penerapan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang kedua, kalian dapat menerapkan metode ilmiah ya, dan keselamatan kerja dalam percobaan. Jadi dua itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian ada pemahaman bermakna yang perlu kalian tanamkan. Nanti setelah kalian mempelajari ini, kalian paham aturan-aturan lab, kemudian kalian paham tentang cara membuat laporan ilmiah. Kalian pernah enggak dengar cerita Newton? Oke, ada yang pernah mendengar cerita Newton? Di sini, kelas ini ada yang pernah mendengar cerita Newton? Oke. Ada yang pernah? Oke, Tiara? Seperti apa Tiara? Ceritanya Tiara? Yang lagi duduk di bawah pohon apel, saat itu ada sebuah pohon apel yang terjatuh di permukaan tanah. Oke, jatuh di permukaan tanah ya. Oke, kemudian kalian tahu cerita itu, oke, dari mana? Internet. Oke. Kalian pernah cerita itu dari internet. Oke. Internet itu cerita-cerita seperti itu ya. Itu dirangkum dari suatu penelitian ilmiah atau ini, oke. Kemudian penelitian itu dipublikasi. Oke, sehingga kalian bisa mengetahuinya ya. Apa itu cerita Newton dan lain-lain. Oke. Hasil cerita itu didapat dari apa? Oke, dari pengamatan. Kemudian dari apa lagi? Analisis data. Ada yang tahu lagi? Pengamatan, analisis data, apa lagi? Eksperimen. Hah? Pertanyaan. Oke, ada lagi yang tahu? Eksperimen. Oke, dari eksperimen yang dilakukan, oke, dapatlah hasil sebuah penelitian. Oke, penelitian itu nanti diperoleh seperti apa? Nanti kita pelajari bersama ya. Kita pelajari bersama di diskusi kita nanti. Kemudian nanti saya bagi kalian dari beberapa kelompok ya. Oke, nanti kelompoknya kita mulai dari sebelah sini seperti apa? Oke, kita bagi bersama. Oke, bisa kita mulai untuk pembagian kelompoknya? Bisa. Oke, saya anggap dari sebelah kanan saya ini, oke. 1, 2, 3, 4 itu kita anggap kelompok 1, ya. Kemudian 5, 6, 7, 8 itu kelompok 2. Kemudian 9, 10, 11 itu kelompok 3 sampai seterusnya kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, nanti saya bagikan LKPD-nya. Ya, LKPD-nya saya bagikan, kalian diskusikan bersama LKPD-nya, kemudian nanti dibuat kesimpulan bersama, kita diskusikan bersama, oke, sampai kita dapat hasil yang maksimal. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, nanti saya bagikan LKPD-nya. Oke, satu orang bisa bantu saya. Siapa? Gina, oke. Silakan. Satu kelompok lagi, Gina. Oke, masing-masing kelompok udah dapat LKPD-nya? Oke, sekarang kalian perhatikan LKPD atau lembar kerja peserta didiknya. Situ ada kelasnya, kelas kalian berarti kelas 10 ya. Tulis kelas 10A ya. Kemudian anggota berarti nama anggotanya ditulis, diisi nama anggotanya. Kemudian kalian perhatikan tujuan LKPD kita ya. Pertama tujuannya apa? Peserta didik ya mampu menganalisis hakikat fisika ya dalam 3 peran. Pertama apa? Sebagai produk,
kedua sebagai proses, ketiga sikap melalui diskusinya. Jadi kalian lihat, perhatikan. Yang kedua, kalian mampu ya mengidentifikasi langkah metode ilmiah. Oke. Ketiga, kalian mampu menjelaskan tanda dalam laboratorium. Bisa dipahami untuk LKPD halaman pertama? Oke. Kita lihat LKPD halaman kedua. Mana bisa seorang ilmuwan ya dapat menghasilkan dan menjelaskan suatu fenomena di sekitar kita. Oke, kemudian apakah yang dilakukan para ilmuwan ya dapat menjelaskan fenomena tersebut? Nanti kita lihat kan. Yang kedua, mengapa ketika kita akan memasuki laboratorium ya kita harus menaati peraturan yang ada. Untuk apa aturan itu dibuat? Oke. Nah, kalian perhatikan situ. Kemudian di sini ada pilihan macam-macam pengetahuan fisika. Tinggal kalian centang pada kotak manakah yang kumpulan pengetahuan yang dapat membentuk suatu produk. Oke, tinggal kalian centang-centang seperti apa, ya. Bisa dipahami yang lembar kedua? Oke. Sekarang kalian lihat lembar ketiga, ya. Di lembar ketiga itu fisika sebagai proses, ya. Dilihat di sini ada gambar dalam menemukan suatu hasil produk, ya. Fisika berupa teori dan hukum diperlukan sebuah proses, ya. Kemudian berupa metode ilmiah dan memperhatikan langkah-langkah penelitian. Seorang ilmuwan akan melakukan proses melalui langkah-langkah yang dinamakan metode ilmiah. Oke. Yaitu cara kerja atau pendidikan peneliti ya untuk menemukan pengetahuan baru. Jadi berikut langkah-langkahnya. Ini ada langkah-langkahnya secara acak ya. Tapi nanti kalian urutkan langkah-langkah yang tepat dari awal sampai ke akhir. Nah, tinggal disesuaikan apa yang cocok untuk langkah pertama sampai langkah yang terakhir. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang lihat lembar keempat. Ya. Pada lembar keempat itu keselamatan kerja di laboratorium. Oke. Dalam melakukan kegiatan eksperimen, ya, terkadang kita harus apa? Bekerja di laboratorium. Kebetulan kita untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek ke laboratorium, ya. Jadi sebelum kalian belajar di lab, kalian harus tahu dulu keselamatan kerja kalian. Jadi saya tidak sembarang bawa kalian ke lab. Udah ada keselamatan kerja, dan kalian juga harus pahami aturan-aturan di laboratorium. Karena apa? Di lab itu ada barang-barang yang berbahaya. Oke, jangan sampai nanti salah pegang atau salah kalian gunakan. Ya. Jadi perlu kita lakukan keselamatan kerja untuk saya informasikan ke kalian. Ya. Laboratorium bukan tempat yang memiliki resiko, ya. Apa resiko kecelakaan? Karena apa? Di situ ada alat atau barang-barang yang lumayan berbahaya, ya. Karena untuk keperluan-keperluan tertentu terdapat beberapa jenis, ya, bahaya yang dapat terjadi di laboratorium, sehingga perlu ada tanda keselamatan, ya, kerja untuk meminimalisir apa kecelakaan tersebut. Oke. Jadi nanti kalian ini hubungkan, oh tanda ini apa, tanda ini apa, tanda ini apa, tinggal kalian hubungkan buat tanda panah. Tapi sebelum kalian menghubungkan ini, oke, ada saya kasih puzzle. Ya. Puzzle ini adalah gambar-gambar, lambang-lambang yang menjelaskan tentang apa saja atau yang keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Oke. Jadi kalian susun puzzle ini akan mempermudah kalian untuk mencocokkan gambar-gambar ini. Jadi untuk LKPD halaman keempat, kalian susun puzzle dulu. Oke, susun puzzle-nya, setelah tersusun baru akan kalian selesaikan untuk mencocokkan gambar-gambarnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ingat ya, kalian terdiri dari beberapa orang untuk satu kelompok. Jadi dibagi tugas-tugasnya sehingga semua rekan kelompok kalian bekerja dan memaksimalkan waktu pengerjaannya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Dari sekarang ya.
Ya, ini tinggal dicentang aja. Kalian centang-centang yang mana masuk dalam macam-macam pengetahuan fisika. Ini ya. Oke, ini dibagi ya, ada yang nyusun puzzle, ada yang untuk yang lembar 1, 2, 3-nya biar tersusun. Oke, gimana bisa dipahami? Ya, Bisa, Pak. mana Dwi, Restu? Bisa? Bisa, oke. Nanti kalau bingung silakan tanyakan saya. Ini bisa dibantu Gina ini untuk musuh. Bisa? Oke, susun dulu orang rapi. Oke, setelah tersusun puzzle itu, nanti memudahkan kalian untuk mengerjakan lembar keempat ya. Oke, masing-masing ayo ditunjukkan kerja kelompoknya. Oke, nanti dikembangkan ya pada macam-macam pengetahuan ya. Itu ada prinsip, ada teori, ada konsep. Jadi kalian lihat di lembar belakang nanti, prinsip itu apa, teori itu apa, konsep itu apa, tinggal dikembangkan ya. Oke, udah boleh tinggal kesimpulan aja karena waktu kita tinggal 5 menit untuk diskusi ya. Kalau udah selesai, infokan tunjuk tangan Pak, kami sudah selesai kelompok mana ya. Oke, udah semua? Oke, untuk presentasi nanti saya persilakan kelompok mana yang siap untuk tampil dulu. Oke, kelompok 1. Oke, silakan dipersiapkan dulu, silakan dari meja saja perwakilan. Pertama kenalkan dulu ya kelompoknya, kemudian anggotanya siapa. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang beranggotakan saya sendiri, Alia Fitri Ramadhani. Saya ada Alaya Pamulanca, Emolina Basa Putri, saya Fitriana. Oke. Yaitu yang pertama adalah hakikat fisika. Ya. Pertanyaan tematik. Bagaimana bisa seorang ilmuwan datang menghasilkan dan menjelaskan suatu fenomena dalam fisika kita? Apakah yang dilakukan para ilmuwan sehingga dapat menjelaskan fenomena tersebut? Mengapa kita akan memasuki laboratorium? Kita harus menaati peraturan yang ada. Untuk apa agar itu dibuat fisika sebagai produk? Kumpulan hasil penyelidikan dan eksperimen disusun secara
secara sistematis berdasarkan kumpul pengetahuan sehingga membentuk suatu produk. Macam-macam pengetahuan fisika, yaitu prinsip, teori, konsep, dan model. Oke. Hukum, fakta, dan rumus. Satu, model adalah suatu bentuk fisika sebagai produk. Dua, hukum adalah aturan yang bagaimana alam akan berperilaku dalam kondisi tertentu. Tiga, teori adalah produk yang mencoba menjelaskan bagaimana suatu peristiwa fisika terjadi. Empat, rumus adalah persamaan fisika yang telah diringkas. 5. Fakta pengamatan fisika yang terjadi dan tidak dapat dibantahkan. 6. Prinsip adalah aturan atau mekanisme di mana fenomena tertentu terjadi. 7. Konsep adalah gejala atau ciri-ciri penyakit dengan orang lain. Oke. Lanjutkan. Fisika sebagai proses. Dalam menemukan suatu hasil produk fisika berupa teori dan diperlukan sebuah proses berupa metode ilmiah dengan memperhatikan langkah-langkah penelitian. Seorang ilmuwan akan melakukan proses melalui langkah-langkah yang dinamakan metode ilmiah, yaitu cara kerja atau penyelidikan peneliti untuk menemukan pengetahuan baru. Berikut adalah beberapa langkah metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. 2. Mengumpulkan informasi atau kajian pustaka. 3. Menyusun hipotesis. 4. Merancang dan melakukan eksperimen. 5. Menganalisis data. 6. Membuat kesimpulan. 7. Menulis laporan ilmiah. Merumuskan masalah merupakan langkah awal penelitian. Merumuskan hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan yang masih membutuhkan pembuktian kebenaran. Merancang eksperimen adalah menentukan tujuan, menyiapkan alat dan bahan, menentukan data, menentukan teknik, dan proses pengumpulan data. Melakukan eksperimen adalah kegiatan penelitian untuk menguji hipotesis. Membuat kesimpulan adalah menggabungkan hasil eksperimen didasarkan atas hasil analisis data. Menulis laporan ilmiah setelah penelitian kami dapat membuat laporan hasil. Keselamatan kerja di laboratorium. Dalam melakukan kegiatan eksperimen, terkadang kita harus bekerja di laboratorium. Laboratorium merupakan tempat yang memiliki risiko kecelakaan. Terdapat beberapa jenis bahaya yang dapat terjadi di laboratorium, sehingga diperlukan tanda keselamatan untuk meminimalisir kecelakaan tersebut. Gambar yang pertama, api yaitu mudah terbakar. Gambar yang kedua, zat radioaktif. Gambar yang ketiga, beracun. Gambar yang keempat, korosif atau berkarat. Gambar keempat, mengiritasi. Gambar kelima, mudah meledak. Gambar keenam, berbahaya bagi lingkungan. Kesimpulannya adalah, setelah mempelajari ini, kami dapat mengetahui fisika sebagai produk, fisika sebagai sikap, metode ilmiah, dan keselamatan dari laboratorium. Oke. Nah, itu presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok lain ada pertanyaan? Hah? Oke, mungkin dari. Oke. Integritas data itu seperti apa? Integritas data. Coba diulangi pertanyaannya. Ketika memasuki laboratorium, kita harus menaati aturan yang ada karena beberapa alasan penting. Integritas data itu apa? Mungkin kelompok lain mau menambahkan integritas data. Bisa? Alia, silakan. Integritas data adalah aturan laboratorium yang membantu memastikan bahwa eksperimen dilakukan dengan cara yang konsisten dan standar. Yang penting untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Oke, aturan laboratorium yang membantu apa? Memastikan bahwa eksperimen dilakukan dengan cara yang konsisten dan standar. Oke, bicarakan yang konsisten dan standar ya, integritas datanya. Apakah jelas? Oke. Oke.
Kelompok lain ada pertanyaan? Kemudian dari kelompok kami presentasi jika ada kesalahan mereka mau dimaafkan. Oke, silakan beri tepuk tangan ke kelompok satu. Secara keseluruhan sudah menggambarkan LKPD yang kalian kerjakan dan sudah menggambarkan pembelajaran kita hari ini. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini, oke, setiap manusia itu ya keingintahuannya terhadap suatu berdampak kepada apa? Oke, perkembangan ilmu pengetahuan. Oke. Perkembangan ilmu pengetahuan ini tidak lepas dari aktivitas apa? Para ilmuwan. Oke. Ada berapa saat ini, oke, penemuan-penemuan para ilmuwan yang sering kalian gunakan. Salah satunya apa? Alat ukur ya. Oke. Alat ukur itu adalah salah satu perkembangan ilmu pengetahuan atau penemuan berbagai macam alat ukur ini adalah hasil dari penelitian ilmiah dari para ilmuwan. Oke. Penelitian-penelitian ini berdampak kepada kalian yang mempermudah apa? Mempermudah apa? Oke, pemudah keperluan kalian sehari-hari. Karena apa? Oke, dari yang penemuan simpel ini alat ukur dan alat ukur ini juga akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, di pertemuan berikutnya juga alat ukur ini kita lakukan di lab ya. Insya Allah kita pernah di lab. Oke, maka hari ini saya beri kalian pengetahuan terkait tentang hakikat fisika, kemudian aturan-aturan yang ada di lab. Selanjutnya apalagi? Lambang-lambang yang ada di lab. Oke, mudah kita pelajari bersama. Tadi kalian juga udah dapat, oh ternyata seperti ini cara menyusun karya ilmiah. Kemudian seperti ini aturan-aturan di lab ya. Apalagi yang kalian dapat selain itu? Oh ini Pak, sikap-sikap seorang ilmuwan. Harus bersikap apa tadi? Jujur. Apalagi? Teliti. Oke, keteraturan, bertanggung jawab. Itu adalah sifat-sifat yang harus kalian terapkan ke diri kalian. Oke. Semoga ya nanti karya ilmiah yang kalian buat itu bakal berdampak untuk orang lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada nanti saya kirim link refleksi ya. Nanti saya kirim link refleksi di grup kalian. Silakan diisi refleksinya terkait pembelajaran hari ini. Oke. Jadi untuk poin-poin yang perlu kalian jawab nanti di refleksi itu akan membantu saya untuk terus berkembang, terus untuk belajar ya. Yang pertama, bagaimana yang menurutmu paling sulit di pelajaran ini? Kira-kira apa yang paling sulit ya? Nanti saya minta refleksi itu ya. Kemudian, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Oke, untuk refleksi kalian ya. Kemudian, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran tersebut? Oke. Yang keempat, jika kamu diminta untuk memberi bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan untuk pembelajaran hari ini? Oke. Yang kelima, ya, bagaimana dari pelajaran ini yang menurut kamu paling menyenangkan? Oke, nanti diisi ya, diisi. Saya kirim link Google Form-nya, silakan diisi. Oke. Jadi untuk pertemuan ini saya rasa cukup untuk dasar kalian nanti di pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya kita belajar di lab, udah cukup dasarnya. Kalian udah tahu simbol-simbolnya, udah tahu aturan-aturan yang ada di lab. Kemudian udah tahu juga sikap dan sifat para ilmiah. Itu penting, karena saat di lab kalian tuh harus jujur. Pak, tadi saya kena cairan, Pak kena ini. Jangan dibiarkan saat di rumah nanti tiba-tiba gatal, luka. Ya, jadi jujur itu penting di lab. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Pak Yudi. Ya, Wah, bagaimana sepertinya setelah keluar dari kelas, suasana wajahnya itu sedikit berbeda nih. Boleh nih ceritakan sedikit bagaimana perasaan Bapak setelah diobservasi tadi? ya, alhamdulillah ya, tadi saya udah melakukan pembelajaran. Ya, dengan tadi saya melakukan pembelajaran dengan menerapkan model PBL, dan saya juga tadi menerapkan metode, ya Pak ya, metode diferensiasi dan pendekatan sosial emosional Pak ya. Ya. Tadi saya melihat antusias dari peserta didik Pak ya. Mm-mm. Nah, saya kan membagi siswa itu berdasarkan kemampuan awalnya. Ya, Oke, kemudian dengan kemampuan awal yang cukup beragam itu, mm-mm. saya bagi kelompok juga siswa dengan kelompok yang ini Pak, cukup berbeda lah. Ya, Cukup berbeda. Jadi dia saling membantu, dan siswa yang punya kemampuan yang lebih cepat memahami, mm-mm. dia cukup dapat membantu temannya yang masih kesulitan untuk memahami konsep Pak. Oh ya, Oke. Nah, pendekatan sosial emosional juga, saya lihat siswa juga udah berani berpendapat Pak ya, untuk memberikan tanggapan ke kawannya, memberikan saran. Oke, Ya. komunikasinya juga ke teman udah cukup baik. Mm-mm. Jadi saya rasa tadi ya alhamdulillah suasana kelas sudah lebih kondusif. Ya, Oke, dan cukup kolaboratif antara siswa ya tadi. lalu dari tujuan pembelajaran, apakah itu tercapai? Oke, untuk tujuan pembelajaran Pak sudah tercapai. Mhm. Jadi oke, saya lihat tadi siswa juga udah bisa ya Pak ya, bisa menekan hakikat ilmu fisika tadi. Ya. Siswa juga udah bisa mengetahui mana membedakan apa ya, alat ukur seperti apa. Ya. Oke, siswa juga udah bisa menekan seperti apa aturan-aturan yang ada di laboratorium. Jadi saya rasa setelah pertemuan ini siswa udah siap untuk melakukan pembelajaran di lab komputer, lab itu Pak, lab fisika. Lab fisika ya, Iya. jadi mereka sudah siap itu ya. Berarti Iya, kalau dari segi penilaian itu rata-rata KKM atau di atas KKM, Pak? Oke, rata-rata udah di atas KKM Pak. Rata-rata di atas KKM ya, berarti boleh dikatakan yang Bapak rasakan pembelajaran hari ini sukses Pak ya? Ya, alhamdulillah Pak, Sukses. sudah terlaksana dengan baik. Oh, baik, syukurlah kalau seperti itu. Lalu apa nih rencana ke depan? Karena kan kita kan sebagai guru itu selalu ingin lebih baik, lebih berkembang. Nah, rencana Bapak ke depan bagaimana? Karena saya sebelumnya sudah menerapkan metode diferensiasi, jadi saya tahu siswa ini beragam Pak ya. Ya. Dengan keberagaman itu serta kemampuan yang cukup multi dan unik, siswa kita ini Pak ya, cukup unik kemampuannya masing-masing. Oke, membuat saya ini ingin menambahkan beberapa metode pembelajaran, misalnya bermain peran, permainan atau game kegiatan pembelajaran selanjutnya Pak. Ya. Jadi saya ingin melihat dengan kemampuan siswa seperti yang beragam ini, saya juga termotivasi untuk terus mencoba beberapa metode atau metode pembelajaran yang diminati oleh peserta didik. Ya, berarti rencana ke depan Bapak akan membuat pembelajaran itu lebih bervariatif Pak ya. Lebih bervariatif sehingga siswa sungguh terlibat aktif semua Pak ya. Lalu untuk rencana tindak lanjut itu Pak, apakah ada pihak lain yang Bapak rasa nanti perlu Bapak libatkan? Oke, pertama saya nanti akan berdiskusi Pak ya dengan teman sejawat, seperti apa pengalaman dia saat pembelajaran, ataukah dia pernah menggunakan model atau metode pembelajaran seperti yang akan saya rencanakan. Oke, kalau seandainya cocok, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Kapan itu rencana Bapak lakukan? Rencana nanti saya untuk pertemuan berikutnya Pak ya. Untuk pertemuan berikutnya, berarti secepatnya Pak ya? Secepatnya lebih baik Pak, karena kita untuk mengetahui tugas, kemudian saya juga harus mempelajari Pak seperti apa metode dan pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih hari ini Bapak sudah bersedia untuk diobservasi. Terima kasih Bapak sudah berbagi pengalaman bagaimana tadi Bapak proses di kelas, dan Bapak sudah menyampaikan rencana tindak lanjut Bapak. Semoga ya nanti bisa terlaksana dengan baik dan Bapak menjadi guru yang semakin hebat
dan semakin disenangi oleh Oke. murid. Amin, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Ya. Ya.